Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria Husain. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fikih muamalah dengan konsep harta. Di sini kita akan membahas tentang pengertian harta, asal-usul harta, macam-macam harta, dan fungsi dari harta tersebut. Pertama, pengertian harta. Harta di dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Menurut Kamus Al-Muhit, tulisan Al-Fayrus Abadi, harta adalah malakatu min kulli syai'i, segala sesuatu yang engkau punyai. Menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum Islam, seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan, lautan, dan sebagainya. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada manusia. Menurut jumhur ulama, al-mal atau harta, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Menurut Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur, yaitu yang pertama, harta dapat dikuasai dan dipelihara secara nyata. Sesuatu yang tidak bisa disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, itu tidak dapat dikatakan sebagai harta. Yang kedua, harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Nah, di sini segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti makanan yang basi tidak dapat disebut sebagai harta atau bermanfaat. Tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak dapat disebut sebagai harta, sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan sesuatu yang lain. Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, mengatakan manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Jadi perbedaan esensi harta antara ulama Hanafiyah dan jumhur, menurut ulama jumhur, harta tidak saja bersifat materi, namun juga nilai manfaat yang terkandung di dalamnya.
Menurut ulama Hanafi, harta yang menyangkut materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian hak milik. Sementara menurut TM Hasbi Asidik, yang dimaksud dengan harta ialah nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola sebagai jalan ikhtiar. Yang kedua, sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia. Yang ketiga, sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Yang keempat, sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai atau harga. Yang kelima, sesuatu yang berwujud. Sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Kita masuk ke cara mendapatkan harta atau asal-usul harta. Islam tidak membatasi cara seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian itu tetap diberlakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Di samping itu, dalam pandangan Islam, harta itu bukanlah tujuan, tetapi harta itu alat untuk mencapai keridhaan Allah. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya secara garis besar ada dua bentuk. Yang pertama, memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Cara seperti ini sering disebut dengan penguasaan harta bebas. Di samping itu juga harta bebas bisa diperoleh melalui berburu hewan, mengumpulkan kayu dan rerumputan di hutan rimba, dan menggali barang tambang yang berada di perut bumi selama belum ada pihak yang menguasainya, baik individu maupun negara. Yang kedua, memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui sesuatu transaksi atau akad. Bentuk ini dipisahkan pada dua cara. Pertama, peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau disebut juga ijbari, yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan. Yang kedua, peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dengan arti atas kehendak dan keinginan sendiri, yang disebut ikhtiari, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli. Cara memperoleh harta yang dilarang oleh Allah ialah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, yaitu memperoleh harta dengan cara-cara yang mengandung unsur paksaan dan tipuan yang bertentangan dengan prinsip sukarela, seperti merampas harta orang lain, menjual barang palsu, mengurangi ukuran dan timbangan, dan sebagainya. Kemudian memperoleh hartanya dengan cara yang justru mendatangkan mudarat,
atau keburukan dalam kehidupan masyarakat seperti jual beli ganja, perjudian, minuman keras, prostitusi dan lain sebagainya, atau memperoleh harta dengan jalan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tolong menolong seperti riba, meminta belas jasa, tidak menjual barang dengan harga jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, atau bisa dikatakan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita masuk ke macam-macam harta. Ya, harta itu terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, mal mutakawin dan gairul mutakawin. Menurut Wahbah Zuhaili, al-mal al-mutakawin adalah harta yang dicapai atau yang diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan memperolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Al-mal gairu ala mutakawin adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha. Maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di dalam perut bumi, dan lainnya. Atau harta tersebut tidak diperbolehkan syara untuk dimanfaatkan kecuali dalam keadaan darurat, seperti minuman keras bagi seorang muslim, dan harta gairu al-mutakawin tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat. Namun demikian, yang diperbolehkan adalah kadar minimal yang bisa menyelamatkan hidup, tidak boleh berlebihan. Bagi non muslim, minuman keras dan babi adalah harta mutakawin. Ini menurut pandangan ulama Hanafiyah. Konsekuensinya, jika terdapat seorang muslim atau non muslim yang merusak kedua komoditas tersebut, maka berkewajiban untuk menggantinya. Berbeda dengan mayoritas ulama fikih, kedua komoditas tersebut termasuk dalam gair mutakawin, sehingga tidak ada kewajiban untuk menggantinya, dengan alasan bagi non muslim yang hidup di daerah Islam harus tunduk aturan Islam dan dalam hal kehidupan bermuamalah. Apa yang diperbolehkan bagi muslim maka dibolehkan juga bagi non muslim, dan apa yang dilarang bagi muslim juga berlaku bagi non muslim. Harta mutakawin adalah harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Dan harta gair mutakawin adalah harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Yang kedua, mal mitsli dan mal kimi. Mal mitsli adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Dan malkimi adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Al-mal al-mitsli adalah harta yang terdapat perbedaannya, harta yang terdapat padanannya di pasaran tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya atau kesatuannya. Kemudian harta mitsli itu
bisa berubah menjadi harta kimi, atau sebaliknya jika harta misli susah untuk didapatkan di pasaran, terjadi kelangkaan atau scarcity, maka secara otomatis berubah menjadi harta kimi. Jika terjadi pencampuran antara dua harta misli dan dua jenis yang berbeda seperti modifikasi Toyota dan Honda, maka mobil tersebut menjadi harta kimi. Jika harta kimi terdapat banyak pendanaannya di pasaran, maka secara otomatis menjadi harta misli. Harta istilak dan harta istimal, ini yang ketiga. Harta istilak terbagi dua, yaitu istilak hakiki yang artinya suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas zatnya habis sekali digunakan. Dan harta yang kedua istilak hakiki yang artinya harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan tetapi zatnya masih tetap ada. Harta istimal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap dipelihara. Al-mal al-istighali adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman sampai bentuk fisiknya tidak kita jumpai. Artinya barang tersebut tidak akan mendatangkan manfaat kecuali dengan merusaknya. Kita masuk dalam fungsi harta. Harta itu berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah khas, sebab ibadah memerlukan alat-alat untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode selanjutnya, untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat, untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan, untuk menumbuhkan silaturahim. Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Di antara sekian banyak fungsi harta, antara lain sebagai menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, kemudian untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, dan untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya, dan untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmu-ilmu peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, atau adanya orang kaya dan orang miskin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dari materi harta. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.